Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 5 akan mengadakan presentasi dari materi matematika hari ini. Bagi yang presentasi pertama dipersilakan. Sebagai materi akan menjelaskan tentang teori. Teori sistem persamaan linier adalah kumpulan persamaan yang masing-masing memiliki bentuk linier, yaitu persamaan yang variabel-variabelnya hanya dipakaikan satu dan tidak ada perkalian antar variabel. Sistem persamaan linier digunakan untuk mencari solusi berupa nilai-nilai variabel yang memenuhi seluruh persamaan dalam sistem tersebut. Sistem persamaan linier memiliki aplikasi yang sangat luas, terutama dalam memodelkan masalah-masalah yang melibatkan beberapa variabel yang saling terkait di bidang ekonomi. Sistem persamaan linier sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penawaran dan permintaan antara modal atau distribusi sumber daya. D. Equilibrium adalah kondisi di mana penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa berada dalam keseimbangan sehingga tidak ada keinginan untuk berubah. Equilibrium adalah ekonomi, merupakan kondisi di mana penawaran suatu barang atau jasa di pasar sama dengan permintaan barang atau jasa tersebut. Equilibrium dapat dihitung secara matematis dengan menggunakan model ekonomi yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga, permintaan, penawaran, dan biaya produksi. C. Model matematika dalam kasus penimbunan pakaian. Model matematika dalam kasus penimbunan pakaian bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar variabel-variabel yang terlibat seperti produksi, konsumsi, penyimpanan, dan pengelolaan limbah pakaian. Dan yang terakhir, D. Dinamika ekonomi dan faktor eksternal dalam penimbunan pakaian. Permintaan dan penawaran pakaian di pasar sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, termasuk perubahan daya beli konsumsi dan kebijakan pemerintah. Misalnya, saat ekonomi yang sedang dalam masalah pertumbuhan, daya beli konsumen akan meningkat yang mengarah pada peningkatan permintaan pakaian. Sebaliknya, pada masa resesi atau krisis ekonomi, permintaan terhadap pakaian cenderung menurun. Hal ini berpotensi menyebabkan penimbunan pakaian yang tidak terjual. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang hasil penggalian data. Data kualitatif. Nama usaha PT Paris Fashion. Informan Keke dan Siti Nur Aika. Hasil wawancara dengan Keke, yaitu karyawan PT Paris Fashion. Karyawan PT Paris Fashion, beliau menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah ketidakseimbangan antara produksi dengan permintaan pasar. Menurutnya, perusahaan mampu memproduksi hingga 500 unit pakaian setiap bulan. Namun permintaan pasar seringkali fluktuatif ketika permintaan tinggi seperti menjelang momen hari raya. Penjualan dapat mendekati kapasitas tinggi seperti menjelang momen hari raya. Namun di bulan-bulan dengan permintaan rendah, perusahaan sering menghadapi masalah penimbunan barang yang signifikan, menyebabkan gudang hampir penuh dan biaya penyimpanan meningkat. Ia juga menyebutkan bahwa tren mode yang cepat berubah dan daya beli masyarakat yang tidak stabil menjadi faktor utama dalam fluktuasi permintaan. Keke juga menekankan pentingnya mengoptimalkan strategi distribusi dan pemasaran untuk mengurangi jumlah barang yang tidak terjual. Jadi kami mencoba mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan data historis untuk memprediksi pola permintaan, tetapi
sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti analisis data dan sistem inventory otomatis untuk membantu merencanakan produksi yang lebih tepat sasaran. Kami juga menjalin kerjasama dengan mitra logistik untuk memastikan distribusi yang lebih efisien, tetapi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara produksi, permintaan, dan penyimpanan tetap menjadi fokus utama kami. Tutupnya. Hasil wawancara dengan Siti Nur Aika, staf gudang dan distribusi PT Paris Fashion. Dalam wawancara dengan Ibu Siti Nur Aika, staf gudang dan distribusi PT Paris Fashion, beliau menjelaskan bahwa masalah utama yang sering dihadapi adalah penumpukan barang di gudang ketika permintaan pasar yang menurun pada saat tertentu, terutama setelah musim puncak seperti Lebaran. Barang-barang yang tidak terjual akan memenuhi gudang. Kapasitas penyimpanan kami hanya 3.000 unit, tetapi terkadang penimbunan hampir mencapai batas itu, bahkan lebih. Jika gudang penuh, kami harus mencari ruang penyimpanan tambahan yang tentu menambah biaya operasional, ujar Aika. Ia juga menyebutkan bahwa proses pengelolaan gudang seringkali memakan waktu lebih lama karena harus menyortir pakaian berdasarkan jenis, ukuran, dan musim yang sesuai untuk penjualan berikutnya. Dari sisi distribusi, Ibu Siti juga menjelaskan bahwa logistik menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mengatur pengiriman ke berbagai daerah. Distribusi seringkali terkendala oleh jadwal pengiriman yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar di daerah tertentu. Misalnya di daerah permintaannya kecil, pakaian justru menumpuk di distributor lokal. Tambahnya, menurut Aika, salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan perusahaan adalah memanfaatkan teknologi manajemen inventory untuk mempercepat rotasi barang dan mengurangi penimbunan. Ia juga berharap perusahaan dapat segera mengimplementasikan sistem prediksi permintaan berbasis data agar distribusi lebih terarah dan penimbunan di gudang dapat diminimalkan. Kami lapangan sering menghadapi tekanan untuk mengelola ruang yang terbatas, jadi adanya sistem yang lebih terstruktur akan sangat membantu tutupnya. Hasil observasi dalam wawancara dengan Ibu Keke yang merupakan salah satu karyawan operasional PT Paris Fashion, didapatkan informasi mengenai strategi perusahaan dalam mengelola produksi dan distribusi pakaian. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi bulanan sebanyak 500 unit pakaian. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi masalah dalam penimbunan barang karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sebagian besar pakaian yang diproduksi tidak terjual dengan cepat sehingga ada penimbunan di gudang yang menambah biaya penyimpanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami alihkan ke materi ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan data kuantitatif, yang mana dalam penelitian kami mengenai paparan data kuantitatif yaitu mengenai produksi pakaian, yang mana itu 500 unit per bulan, dan penjualan pakaian bulan pertama itu 450 unit, dan mengenai bulan kedua yaitu 200 unit. Mengenai penimbunan pakaiannya tersendiri yaitu pada bulan pertama hanya 50 unit, dan mengenai bulan kedua yaitu 100 unit. Dan yang mengenai kapasitas penyimpanannya gudang tersebut 300 unit. Mengenai permintaan dasarnya itu 500 unit bulan pertama, dan pada bulan kedua itu 250 unit. Harga pakaiannya yaitu rata-rata 150 per unitnya. Mengenai biaya penyimpanannya yaitu 10.000 per bulannya, dan biaya produksinya yaitu 100.000 per unitnya. Mengenai harga bahan baku yang digunakan yaitu 75.000 per unitnya. Dilanjutkan ke presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan data. Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif, kita dapat membangun sistem persamaan linier yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel penting dalam permasalahan penimbunan pakaian ini. Model yang dibangun mencakup persamaan penawaran, permintaan, dan penimbunan, serta bagaimana titik equilibrium dapat dicapai.
Yang pertama adalah persamaan penawaran, yaitu jumlah pakaian yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar. Rumusnya P sama dengan S ditambah T, di mana P adalah jumlah pakaian yang diproduksi, S adalah jumlah pakaian yang terjual, dan T adalah jumlah pakaian yang ditimbun. Yang kedua, persamaan permintaan, yaitu jumlah pakaian yang diminta oleh pasar pada periode tertentu. Rumusnya D sama dengan F, yaitu harga range regulasi. Untuk kesederhanaan, kita anggap D berkurang secara proporsional dengan harga yang lebih tinggi dan perubahan tren mode. Yang ketiga, persamaan penimbunan, yaitu jumlah pakaian yang tidak terjual dan harus tersimpan di gudang. Rumusnya T sama dengan P ditambah S. Yang keempat, kapasitas penyimpanan, yaitu pembatasan jumlah pakaian yang dapat ditimbun di gudang. Rumusnya T sama dengan kurang dari C. Ini memastikan bahwa penimbunan tidak melebihi kapasitas gudang yang tersedia. Yang kelima, titik equilibrium, titik di mana jumlah pakaian yang diproduksi sebanding dengan jumlah yang diminta dan terjual tanpa ada penimbunan yang berlebih. Rumusnya P sama dengan S dan T sama dengan 0. Titik equilibrium dapat dicapai ketika T sama dengan 0, yaitu tidak ada pakaian yang perlu disimpan dan semua barang yang diproduksi dapat terjual sesuai dengan permintaan. Selanjutnya silakan kita ke materi ke. Baik, di sini saya menjelaskan mengenai analisis data, yang mana di sini menjelaskan mengenai per bulannya. Pada bulan pertama, yaitu permintaannya itu tinggi, senilai mencapai 450.000, dan penimbunnya itu sedikit, hanya mencapai 50.000 unit. Mengenai bulan kedua itu, permintaannya berkurang menjadi 250, sehingga menyebabkan penimbunan yang banyak. Nah, untuk menunjukkan sebuah keseimbangan ini, kita dapat menerapkan sebuah terapan titik equilibrium, yang mana itu perusahaan perlu menyesuaikan produksinya dengan permintaan pasar, dan juga menggunakan sebuah model SPM, yang mana itu perusahaan dapat menghitung jumlah produksi yang optimal dan mengatur jumlah produksi yang sesuai dengan permintaan pasar dan setiap periode agar penimbunan dapat disedikitkan. Nah, hasil penelitian kami yaitu bahwa hal itu menunjukkan mencapai keseimbangan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 mengenai penimbunan pakaian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.